Hah? Kapan tadi meledak? Ya, nggak tahu ini. Bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Nih, organ tubuh apa tahu nih mental. Subhanallah. Lihat, pada berjajaran. Lihat nih. Kepala. Bukanya itu. Bukanya. Oh, yang di atas jalan. Ini tuh. Tutupin ini. Wah, kotaknya itu pecah tuh. Jalan yang di atas jalan semua. Nih, kamu ayo suasana tuh. Bom meledak. Sakit Polri Kramat Jati dengan identitas Bribda Taufan Al-Agung merupakan anggota dari Unit 1 Peleton 4 Polda Metro Jaya. Almarhum Bribda Taufan ini tadi dihantarkan oleh ibunda di mobil jenazah. Berarti kalau misalnya tadi jurnalis Kompas TV mengatakan satu jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada satu jenazah lagi yang tentunya dinanti untuk diidentifikasi tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yaitu adalah pelaku bom bunuh diri yang berjenis kelamin laki-laki. Belum bisa dikonfirmasi nanti kapan jenazah akan tiba, apakah memang sudah dibawa dalam perjalanan atau seperti apa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami masih menunggu informasinya karena olah tempat kejadian perkara masih terus dilakukan. Yang Anda lihat saat ini adalah gambar terkini dari tempat kejadian perkara. Belum diketahui sebenarnya secara pasti kekuatan atau daya ledak dari bom ini, namun jika dilihat dari beberapa potongan tubuh yang terlempar cukup jauh, belum bisa juga disimpulkan apakah high explosive atau juga berdaya ledak tinggi bom yang digunakan oleh pelaku. Namun sejak pukul 00.15 tadi atau hampir 1 jam, sekitar 50 menit yang lalu, pihak kepolisian dari tim Densus juga masih melakukan pengumpulan serpihan-serpihan bom yang digunakan oleh pelaku dan hingga saat ini masih terus dilakukan olah tempat kejadian perkara. Anda bisa lihat di lokasi kejadian selain ada pihak kepolisian, tim Densus 88, kemudian juga ada warga yang memenuhi lokasi dari tempat kejadian perkara di sekitar terminal bus Kampung Melayu, termasuk juga dekat dengan halte Transjakarta di sana. Pihak kepolisian juga sudah melakukan sterilisasi di lokasi-lokasi dan juga sudah memasang garis polisi, dan warga juga tadi sudah diminta untuk tidak mendekati apabila memang ingin melihat bagaimana proses olah tempat kejadian perkara dan juga bagaimana kondisi terkini dari lokasi tempat meledaknya bom yang 2 kali terjadi sejak sekitar pukul 21 malam tadi. Jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya tadi juga berbincang kepada kami, masih banyak sekali warga yang ingin melihat meskipun tadi tidak berada di lokasi pada saat kejadian ledakan ini terjadi. Warga juga diminta untuk tidak berada sangat dekat dengan lokasi kejadian karena
ditakutkan nanti akan menghambat proses olah tempat kejadian perkara. Karena Anda bisa lihat ini adalah tim dari pihak kepolisian yang mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan yang lokasinya cukup jauh dari beberapa potongan tubuh yang sudah tadi sempat terpisah satu sama lain. Kemungkinan lamanya olah tempat kejadian perkara ini karena jauhnya atau juga terpencarnya beberapa serpihan yang membuat olah tempat kejadian perkara ini berlangsung cukup lama. Dan belum bisa diinformasikan, kami belum bisa konfirmasi sampai pukul berapa nanti olah tempat kejadian perkara akan terus dilakukan. Namun ini kami mau konfirmasi sekali lagi, ada 11 korban akibat ledakan bom di terminal Kampung Melayu ini. 2 orang korban meninggal, kemudian juga 9 orang korban lainnya mengalami luka-luka. 4 orang diantaranya anggota kepolisian, 5 orang warga sipil yang tersebar di beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Budi Asih dan juga Rumah Sakit Premier Jakarta. Dan sejumlah anggota keluarga dari beberapa orang korban luka-luka sudah mendatangi Rumah Sakit Premier Kramat Jati untuk melihat bagaimana kondisi anggota keluarga mereka. Iya bang, siap. Siap. Kami baru mendapatkan informasi terbaru, 5 orang korban meninggal, berjumlah 5 orang. Di antaranya 3 orang polisi dan 2 orang diduga pelaku. Dan juga ada korban luka sebanyak 10 orang. Ini berbeda dengan penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, di mana data sementara tercatat ada 11 orang. Jadi kami konfirmasi saudara, ada 5 orang korban meninggal, 3 orang diantaranya adalah anggota kepolisian dan 2 orang diduga pelaku. Sementara 10 orang warga sipil mengalami luka-luka. Jadi barang lagi. Itu kantong mayat, tenang, kantong mayat. Ada informasi terbaru setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, proses olah TKP Anda bisa lihat secara langsung. Ini ada kantung-kantung jenazah yang diduga mengangkat bagian-bagian tubuh dari korban, termasuk juga pelaku yang ada di lokasi di mana tempatnya berada di antara toilet dengan halte bus Transjakarta di terminal bus Kampung Melayu. Iya bang. Oke, jadi Kami akan pantau langsung dari tempat kejadian bersama jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya. Feni, saat ini Anda tadi mendapatkan saksi, tadi ada saksi di sana, keterangan yang Anda peroleh hingga saat ini, Feni? Feni? Kami tadi sempat berbincang. Iya, Medop. Silakan, Feni. Iya, Medop. Beberapa menit yang lalu kami berbincang dengan salah seorang saksi mata yang berada di tempat kejadian perkara ketika bom tersebut meledak sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam ini. Namun sayangnya, Medop, narasumber kami saat ini tengah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena ia memang menjadi saksi mata untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan detik-detik ketika bom tersebut terjadi. Namun tadi kepada kami, Medop, ia menceritakan ia adalah seorang supir mikrolet bernama Denny yang memang sehari-hari bekerja di terminal Kampung Melayu, dan saat kejadian perkara ia
baru saja turun dari mikrolet begitu, tempat ia biasa mengendarai, memang sesuai treknya, dan ia mendengar ada letusan yang sangat keras pada jam 20.45. Ada dua letusan, ada dua ledakan yang terjadi di jam 20.45 dan juga di jam 20.50 menit, kurang lebih hanya 5 menit saja begitu selisih waktunya saat kejadian itu terjadi. Dan yang menarik adalah saksi mata bernama Denny ini menyatakan bahwa sebelumnya ia sempat melihat ada sepasang pria dan wanita begitu yang naik motor di depan toilet tempat terjadinya ledakan di terminal Kampung Melayu. Sepasang pria dan wanita yang mondar-mandir di depan toilet tersebut begitu, dan memang tidak secara spesifik tadi Denny menyebutkan apakah mereka membawa tas besar atau kemudian apakah tindak tanduk yang mencurigakan. Namun tadi Denny sempat berbincang pula dengan penjaga toilet yang mengatakan memang penjaga toilet ini sudah mencurigai begitu gerak-gerik orang tersebut karena sangat lama berada di dalam toilet seperti itu. Dan tidak lama setelah sepasang orang tersebut turun gitu masuk ke dalam toilet, terjadilah ledakan. Setelah itu memang Denny langsung melarikan diri menjauh dari lokasi kejadian dan tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Ini tadi kami konfirmasi langsung kepada saksi mata yang memang berada di lokasi kejadian ketika bom tersebut meledak begitu. Dan Denny juga tadi sempat menyatakan bahwa ini ledakannya sangat besar, membuat telinganya sempat seperti pekak begitu atau seperti sempat tidak bisa mendengar apa-apa karena saking besarnya ledakan tersebut begitu. Dan setelah itu ia langsung melarikan diri, langsung menjauh dari lokasi tempat kejadian perkara, dan setelah itu barulah tidak lama polisi datang dan kemudian tempat ini sudah langsung dirubung oleh warga sekitar. Dan saat ini Medop, berdasarkan informasi yang kami himpun juga dari lapangan, olah tempat kejadian perkara masih terus dilakukan dan kepolisian masih terus mencari bukti-bukti primer yang ada di sekitar lokasi ini. Tidak hanya dari Brimob, tadi juga polisi berpakaian preman ini juga berjaga di sekitar lokasi begitu untuk memastikan agar warga tidak ada yang terlalu mendekat ke arah lokasi olah tempat kejadian perkara. Dan kami juga melihat kepolisian dengan menggunakan seragam lengkap dan juga senjata begitu juga berjaga-jaga di sini. Dan sejauh ini memang pergerakan yang terjadi hanya di dalam lokasi tempat olah tempat kejadian perkara di belakang saya ini. Kalau di luar ini kami juga melihat ada beberapa mobil ambulans yang disiagakan di sini berjaga-jaga jika nantinya memang ada korban tambahan yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun untuk pergerakan masyarakat gitu di luar ataupun di luar garis polisi ini memang sudah tidak ada lagi. Kebanyakan warga di sini masih menanti begitu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah olah tempat kejadian perkara ini dilakukan. Tidak ada jam pasti Medop kapan nantinya olah TKP ini akan selesai. Sekiranya kepolisian ini juga sudah mendapatkan bukti-bukti primer, ini pasti nanti juga akan dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan juga selain mengumpulkan bukti primer dari lokasi kejadian, polisi juga menggali keterangan dari sejumlah saksi mata yang ada di lokasi. Seperti tadi salah satu narasumber kami yang bernama Denny yang saat ini juga tengah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Dan Medop, kami juga bisa gambarkan terkini kepada Anda di kawasan Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini sudah pukul 1:15, namun semakin banyak warga yang datang ke sini. Tadi juga kami sempat berbincang dengan warga yang rumahnya cukup jauh dari lokasi tempat kejadian perkara dan ia mendengar dari berita begitu dari media bahwa ada bom, sehingga kemudian ia datang ke sini untuk melihat bagaimana jalannya olah tempat kejadian perkara yang tengah berlangsung pada saat ini. Medop. Ini berarti pernyataan atau juga keterangan dari supir mikrolet dengan nama Denny ini memperkuat dugaan ada dua pelaku. Apa clue atau juga apa gambaran yang dilihat oleh saksi sehingga bisa menyimpulkan bahwa memang itu benar sepasang itu pria dan wanita? Kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, informasi yang beredar juga mengatakan bahwa dua orang pelaku ini berjenis kelamin laki-laki kedua-duanya, Feni.
Iya, Medop, bagaimana cara membuktikan tentu saja harus ditanyakan terlebih dahulu kepada saksi matanya yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Namun tadi Denny sempat menyatakan berdasarkan penglihatannya begitu bahwa itu adalah laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sepeda motor yang bolak-balik begitu ada di depan toilet di kawasan Terminal Kampung Melayu ini. Apakah itu laki-laki ataupun itu perempuan? Denny sendiri sebenarnya tidak bisa memastikan karena tidak ada perkiraan bahwa akan terjadi bom ketika itu, sehingga tidak memperhatikan satu persatu orang yang melintas ataupun yang keluar masuk dari toilet. Barulah ia bisa mengingat hal tersebut ketika bom tersebut terjadi, dan ia mengingatnya kembali bahwa sebelum bom tersebut terjadi ia melihat ada laki-laki dan perempuan menggunakan sepeda motor ini mondar-mandir di depan toilet di kawasan Kampung Melayu ini, Medop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya melaporkan langsung